Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pemirsa MZT Malang Raya, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita setiap harinya, sehingga tambahan ilmu tersebut menjadikan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan saat ini, Al-Fakir insyaallah akan menyampaikan tentang pengertian puasa dan syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, as-shaumu lughatan mutlaqul imsak. Puasa secara bahasa yaitu menahan dari segi apapun. Ketika seseorang menahan dirinya tidak makan, ketika seseorang menahan dirinya tidak minum, ataupun ketika seseorang menahan dirinya tidak berbicara, ini semua masuk dalam kategori puasa secara bahasa. Ditunjukkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyerangkan tentang Sayyidah Maryam. Beliau berkata, "Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya saya, yaitu Sayyidah Maryam, saya bernazar kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yaitu shauman, berpuasa. Apa maksud puasa di sini? Yaitu diterangkan oleh para ulama, ai nazartu imsakan anil kalam. Saya bernazar pada hari tersebut tidak akan berbicara. Ini juga masuk kategori puasa secara bahasa. Adapun secara syariat disebutkan al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsuso. Al-imsak yaitu menahan diri an jami'il mufattirat, dari segala hal yang membatalkan puasa, baik itu makan ataupun minum ataupun hal-hal yang lainnya yang membatalkan puasa. Dimulai sejak kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Biniyatin makhsuso, yaitu harus menggunakan niat yang khusus. Karena puasa merupakan sebuah ibadah, sebab di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Segala bentuk apapun perbuatan harus tergantung terhadap niatnya. Ketika ia berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, ketika tidak ada niatnya, maka puasanya tidak sah karena syaratnya, rukunnya tidak terpenuhi. Kemudian di sini kita memasuki bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan mengapa bulan ke-9 dari bulan Hijriyah dinamakan Syahrul Ramadan. Ulama menjelaskan karena ketika orang Arab ingin meletakkan sebuah nama pada bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab atau bulan Hijriyah, bertepatan pada saat itu ketika cuacanya sangat panas, sehingga karena kondisi cuaca yang sangat panas sehingga mereka menamakan Ramadan, diambil dari kata Romdo yang artinya sangat panas. Atau para ulama lain menyebutkan bahwasanya dinamakan Ramadan karena li'annahu yarmiduz dzunub, karena pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang banyak sekali. Karena ketika ibadah dilakukan di bulan Ramadan, Allah akan melipatkan pahala tersebut berkali lipat. Kemudian di sini kita akan menjelaskan, setelah melalui definisi tentang puasa, kita akan melanjutkan dalam syarat sahnya puasa. Disebutkan di sini syurutus sihhati shaumi arba'atun. Syarat sahnya puasa ada 4. Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah orang yang melakukan ibadah tersebut, ibadah puasa, harus beragama Islam. Di setiap panjang siang harinya.
Jadi mulai terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Maka seandainya ketika di pertengahan siang tersebut ia murtad, meskipun sebentar saja, maka puasanya langsung batal seketika. Karena dalam durasi yang sesingkat apapun, ketika dia keluar dari agama Islam murtad, maka puasanya tidak sah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-aql. Syarat yang kedua, orang yang melakukan ibadah puasa harus berakal. Maka disyaratkan dia berakal mulai terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Maka seandainya apabila ia gila, meskipun sebentar saja di pertengahan siangnya, maka puasanya pun juga hukumnya batal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Orang yang melakukan puasa harus bersih atau suci dari haid maupun nifas. Ini bagi kalangan perempuan, karena yang keluar darah ini khusus perempuan saja. Kalau laki-laki tidak keluar darah sama sekali. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, maka orang perempuan tersebut harus dalam keadaan suci selama ia berpuasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka seandainya apabila ia perempuan tersebut yang pagi harinya ia berpuasa, kemudian di akhir menjelang terbenam matahari, puasanya keluar darahnya atau dia dalam keadaan haid, maka puasanya pun juga dihukumi batal. Karena apa? Dalam waktu hingga terbenam matahari ia keluar darah. Oleh karena itu puasanya juga batal. Kemudian begitu pula sebaliknya. Seandainya ketika di pagi harinya ia dalam keadaan berhaid, akan tapi di pertengahan siangnya ia suci, maka dia dianjurkan oleh para ulama untuk imsak. Apa imsak itu? Yaitu ia menahan diri tidak makan atau mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa. Ini baginya sunnah. Kemudian yang keempat disebutkan syarat sahnya yaitu al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Ia mengetahui bahwasanya waktu ia melakukan puasa tersebut qabilan lisaumi adalah waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Karena di dalam Islam pun ada hari-hari yang diharamkan untuk melakukan puasa. Meskipun puasa berpahala, tapi ia pun juga harus tahu waktunya. Ketika hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka ia tidak boleh berpuasa karena ini termasuk waktu-waktu yang diharamkan. Dan waktu-waktu yang lain juga ada yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi empat poin tersebut adalah syarat sahnya puasa. Yang pertama yaitu al-Islam, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua al-aql, harus berakal. Dan yang ketiga an-naqa'u minal haidhi wan nifas, ia harus suci dari haid dan juga nifas. Kemudian yang terakhir al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi, ia memiliki ilmu atau tahu bahwasanya ketika ia melakukan puasa adalah di hari yang diperbolehkan puasa, dalam arti bukan termasuk hari-hari yang diharamkan di dalam Islam. Ini syarat sahnya puasa. Kemudian lanjut kepada syurutu wujubis shaum. Terakhir yaitu syarat wajibnya puasa. Siapa yang wajib berpuasa pada saat ini? Apakah semua orang wajib melakukan puasa? Tidak. Tapi ada syarat-syaratnya, ya. Dan itu perlu kita ketahui sehingga kita tahu siapa yang wajib puasa dan siapa yang tidak wajib puasa. Kemudian ini disebutkan syurutu wujubis shaumi khamsatun. Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama al-Islam, yaitu yang pertama adalah sama, yaitu adalah dia harus beragama Islam. Orang kafir meskipun ia tidak dikhitab atau tidak dituntut untuk melakukan puasa di dunia, akan tetapi kelak ia di akhirat tetap akan dituntut. Kenapa? Karena orang kafir di dunia dituntut untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar ia bisa menjalankan ibadah-ibadah seperti puasa ataupun sholat ataupun yang lainnya. Maka begitu pula ketika puasa pun dia nanti meskipun di dunia tidak dituntut karena dia masih belum masuk Islam, tapi kelak di akhirat dia akan dituntut dengan
kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian adapun orang murtad, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, maka wajib bagi dia yang asalnya ia muslim, kemudian ia keluar dari agama Islam, ini dinamakan murtad. Ketika ia murtad sedangkan dia wajib puasa, kemudian ketika ia kembali lagi ke agama Islam, maka ia wajib mengqadha'i puasanya. Kenapa? Karena taghlidhun alaihi, sebagai apa? Hukuman sebagai bagi dia, karena dia sudah tahu sebenarnya dia wajib puasa, kemudian ia keluar dari agama Islam. Adapun orang kafir yang asli, yang memang dari kecilnya tidak didadarikan, ia dalam keadaan kafir, ketika ia masuk Islam, maka ia tidak dituntut untuk mengqadha'i puasa selama ketika ia masih kafir. Ini bedanya antara kafir dan juga murtad. Kemudian kita masuk syarat yang kedua, yaitu at-taklif. Orang yang melakukan puasa, syarat wajibnya adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? An yakuna balighon akilan. Hendaklah orang tersebut harus baligh dan juga harus berakal. Baligh sudah disebutkan, mungkin tanda baligh ada 3 seperti yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu baligh dengan usia, yaitu usianya 15 tahun komariah, hitungan bulan Islam. Kemudian syarat yang tanda baligh yang kedua yaitu ia ihtilam. Ihtilam ini mimpi basah di usia 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga tanda orang dikatakan baligh, yaitu orang tersebut yaitu keluar darah haid, baik bagi perempuan. Batas minimalnya usia 9 tahun. Ini 3 tanda seorang dikatakan baligh, menggunakan isya ataupun mimpi basah ataupun keluar darah haid. Kemudian orangnya harus berakal, sama. Ketika orangnya gila, tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian anak kecil, ketika kita perhatikan as-sobi, anak kecil ini, apakah ia wajib juga melakukan puasa? Di sini ketika anak kecil tersebut as-sobi tidak wajib puasa. Akan tetapi bagi wali si anak kecil tersebut, ketika anaknya sudah beranjak di usia 7 tahun, ini diusahakan orang tuanya untuk memerintahnya agar dia latihan untuk berpuasa meskipun belum wajib bagi dia. Kemudian ketika anaknya sudah sampai pada usia 10 tahun, sedangkan dia mampu dan tidak mau puasa, agar dipukul. Tapi dipukulnya dengan tidak pukulan yang melukai, karena sehingga pukulannya apa? Dia misalkan orang tuanya mengambil pecut ataupun hal yang lainnya sehingga menyakiti, tidak, tapi pukulannya adalah pukulan tidak menyakiti anak tersebut. Tapi di dalam mungkin ketika kita, beberapa orang tua kita ada latihan puasa, seperti mungkin di Jawa ada istilahnya latihan berpuasa, ada istilahnya puasa zuhur, puasa asar ataupun puasa 2 zuhur ataupun asar. Ini pun sebenarnya tidak ada, kan, tapi orang tua demi melatih anaknya karena masih kecil, dia dilatih. Nanti kamu puasa dulu besok ketika sudah masuk Ramadan, kamu puasa dulu sampai zuhur, nanti boleh makan, nanti setelah makan puasa lagi. Ini untuk menarik saja sehingga anak tersebut mau ada keinginan dari dia dan bertahap sehingga dia ketika sudah bisa menaik dari puasa zuhur, puasa asar, akhirnya dia sudah mampu sampai puasa di malam hari, yaitu ketika sampai terbenam matahari. Ini latihan dari orang tua, saking perhatiannya orang tua terhadap anaknya dalam ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya yaitu al-itoqoh. Orang tersebut harus dikatakan mampu, baik dari segi fisiknya maupun dari segi syariat. Lantas, apa maksud dari orang itu mampu dari segi fisik? Seperti orang tua yang sudah tua renta, sakit-sakitan, ya, ini pun maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena dari segi fisik ia sudah tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Dan juga al-marid alladzi la yurja bur'u, orang yang sudah sakit tapi harapannya, dia kata dokter dia sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Ini pun juga tidak dikategorikan orang yang mampu dari segi fisik. Kemudian kategori mampu dari segi syariat itu apa? Seperti orang perempuan
ketika orang perempuan tersebut sehat. Akan tetapi ia pada saat bulan Ramadan ia haid ataupun nifas. Maka dari segi fisik mungkin ia mampu bisa puasa, tapi dari segi syariat dia tergolong orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena dia keluar darah haid dan dia juga tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena kalau misalkan orang haid tersebut atau orang yang keluar darah nifas tersebut berpuasa, ini hukumnya haram, bukan mendapat pahala. Kenapa? Litalabus bil ibadatil fasida. Kenapa? Karena ia mencampur adukkan ibadah yang rusak. Meskipun puasa termasuk sebuah ibadah yang berpahala, tapi di sini di dalam Islam ada syarat sahnya, yaitu apa? Orang tersebut dan syarat wajibnya adalah dia orang yang suci dari keadaan haid maupun nifas. Kemudian yang keempat yaitu as-sihah. Syaratnya harus dalam keadaan sehat. Maka orang sakit pun juga tidak wajib untuk berpuasa. Tapi bukan sekedar sakit, ngeluh ataupun sakit yang biasa atau sakit apa? Gatal, gudikan. Lah ini nggak bisa. Oh, kenapa kau nggak puasa? Saya gatal di mana? Di tangan saya nggak puasa. Lah ini nggak boleh. Sehingga apa? Para ulama pun, para fuqaha menyebutkan apa? Patokan sakit yang membolehkan ia sehingga dia tidak berpuasa. Yang mana disebutkan dhabitul marad al-mubih lil fitri. Patokan sakit yang membolehkan seseorang untuk bermokel atau istilahnya tidak berpuasa. Yaitu apa? Huwallazi yukhafu minhul halak. Yaitu sakit yang menjadikan sebab sampai kalau misalkan ia puasa dia bisa mati. Ini baru masuk ia bisa sebab tidak dibolehkan berpuasa, dibolehkan tidak berpuasa. Au ta'akhuri syifa, atau ketika ia melakukan puasa sakitnya tambah, masanya akan semakin lama. Ini juga boleh ia tidak berpuasa. Au ziyadatul marad, atau ketika ia misalkan berpuasa sakitnya malah bertambah lagi dan tambah parah. Lah ini juga baru sakitnya bisa kategori yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Atau sebagai para fuqaha menyebutkan penyakit sakit ini yaitu apa? Sesuatu yang mahdzurat tayamum, seseorang dibolehkan untuk bertayamum. Dan yang terakhir yaitu syarat wajibnya yang terakhir yaitu al-iqamah. Orang tersebut harus dalam keadaan mukim yaitu tidak dalam berpergian. Fala yajibu 'alal musafir alladzi yusafiru safaron tawilan. Maka orang yang melakukan berpergian dan jaraknya safarnya itu jauh. Berapa jaraknya? 82 km. Tapi safarnya dalam keadaan mubah. Dalam artian mubah tersebut bukan dalam keadaan maksiat. Seperti apa? Misalkan dia safarnya mau berdagang atau mengambil barang dan jaraknya sampai 82 km. Lah ini maka dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa apabila dia tidak mampu. Tapi kalau misalkan ia dalam keadaan berpergian dan dia masih mampu untuk berpuasa, seyogyanya dan afdol bagi dia untuk tetap berpuasa. Ini syarat wajib puasa yaitu ada 5. Saya ulang kembali. Yang pertama harus beragama Islam, dan yang kedua harus mukallaf yaitu balik dan juga akil. Kemudian yang ketiga harus mampu baik dari segi fisik maupun dari segi syariat. Dan yang keempat dia dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir yaitu dia dalam keadaan mukim, tidak dalam berpergian. Inilah pengertian dari puasa dari segi bahasa, kemudian dari segi syariat dan juga syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Semoga sekelumit yang saya sampaikan semoga bisa menambahkan wawasan kita dan ilmu kita. Oleh karena itu, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.